Konsep beribadah ada kaedah yang telah disampaikan oleh para ulama, dan itu adalah konsep yang diberikan oleh para ulama dari berbagai madhab, ya termasuk dalam madhab Syafi'i. Nukilkan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bar. Apa itu? Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Pada asalnya ibadah itu diharamkan kecuali kalau ada petunjuk syariat. Artinya kalau ada ibadah-ibadah yang dibuat orang di luar dari petunjuk syarak, dia tidaklah ibadah yang dibenarkan di dalam Islam. Nah, kesitulah kita memahami nanti hadis kullu amalin laisa fihi amruna, satu amalan dan indah ada perintah kami untuk menjalankannya, tidak ada amar, tidak secara dalalah, tidak pula secara isyarah dan lain-lain, selama tidak ada petunjuk di situ, nah, fahuwa rad. Apa makna rad? Ay mardud, maka ibadah itu tertolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, pada pagi ini kita memulai kajian kita dalam topik yang baru, atau tentu berbeda dengan pembahasan kajian kita yang lalu, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang al-aqidah al-islamiyah, aqidah Islam. Sekarang kita mulai membahas tentang perkara al-ibadah, atau masalah yang terkait dengan ibadah, dan kita akan mengawalinya nanti dengan perkara as-salah, salat. Namun sebelum kita masuk membicarakan tentang salat, baik dari sisi ahkam maupun dari sisi kaifiatnya, begitu juga nanti terkait dengan hikmahnya, maka perlu kita antarkan dahulu apa sebenarnya ibadah itu. So, kalau kita langsung saja menjelaskan perkara salat, terkadang di dalam penjelasan itu muncul pertanyaan yang semestinya pertanyaan itu telah terjawab di awal. Ya, misal saja, kan ada juga yang kadang nakal-nakal bertanya, kenapa sih setelah takbiratul ihram itu tangan dilipat dan diletakkan di depan, kalau ke belakang kan bagaimana? Kayak istirahat gerak gitu.
Nah, ini kadang dapat jawaban yang aneh. Yang enggak masalah juga kan, tidak ada yang melarang gitu. Nah, penggunaan jawaban-jawaban seperti itu tentu muncul dari berbagai analisa yang tidak duduk atau yang tidak sesuai dengan konsep ibadah itu sendiri. Karena itu kita temukan di tengah masyarakat ketika ada orang yang melakukan ibadah yang aneh, yang tidak bertemu di dalam petunjuk syariat, kemudian dia berkata, kan tidak ada yang melarang, kenapa dilarang-larang? Nah, begitu juga ketika dinyatakan ini ibadah ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ada yang menjawab, urusan terima tidak terima tidak perkara ustaz tu, Tuhan dan nerimo. Nah, bahkan ada pula di antara orang yang berkata sesat tidak sesat tu masa ulama tahu, tu urusan Allah. Dia lupa ketika dia awal belajar solat dahulu, dia malah bertanya kepada gurunya, lebat tu solat mbau kebuya. Nah, tapi sekarang dia mungkin sudah hebat. Jadi dia anggap ulama tidak punya hak untuk menyatakan ini benar, ini tidak benar, ini salah, ini tepat. Tapi jawaban-jawaban dengan logika yang seperti itu kadang termakan oleh sebagian umat. Nah, kalau ada ulama mengeluarkan keputusan ini adalah suatu kesesatan, apa jawaban sebagian umat Islam juga? Malah ulama tahu sesat itu kan urusan Allah. Nah, apa yang bermasalah dengan jawaban-jawaban seperti itu? Ya, kita mau marah yang tidak bisa juga, mungkin kita pula yang lalai menjelaskan kepada mereka. Tetapi ketika penjelasan yang telah berdasarkan kepada kajian kemudian dimentahkan dengan yang seperti itu, sedikit banyaknya ada juga rasa ketidaknyamanan. Tetapi kita kembalikan, mungkin kita yang kurang menjelaskan kepada umat bagaimana sebenarnya konsep beragama, dan termasuk juga konsep beribadah itu apa. Nah, karena itulah makanya saya mengawali dahulu pembahasan kita tentang salat sebagai ibadah utama yang dikatakan sebagai imaduddin, sebagai tiang agama itu, dengan pengantar apa mafhum konsep ibadah dan hakikatnya di dalam Islam. Nah, kita awali dari mana dan untuk apa kita mengkaji ini? Kita awali dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kekhawatiran kita akan apa yang kita perbuat, yang kita duga menurut dugaan ini suatu kebaikan, tapi sebenarnya itu bukan jalan yang tepat. Ini yang kita takutkan. Wah, sangko lah buat bayi je semua orang menabung. Sangko bayi si je kecil, tapi ketika dibuka kosong. So, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menerima suatu amalan tentu dengan persyaratan. Tidak begitu saja. Kenapa seperti itu? Karena yang berhak untuk menetapkan hukum kepada hamba adalah Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita telusuri dalam kajian ilmu usul fiqih, ada suatu pembahasan dalam muqaddimah ilmu itu yang disebut dengan al-hakim. Siapa hakim sebenarnya?
Hakim yang sebenarnya itu bukan yang tidak ada lagi hakim di atas dia, keputusannya tidak bisa dibanding seperti hakim MK, bukan. Hakim yang sebenarnya itu adalah yang memiliki kewenangan untuk meletakkan hukum kepada seluruh umat manusia. Nah, di dalam pembahasan ilmu usul itu bersepakat ulama bahwa al-hakim huwa Allah. Yang menjadi hakim untuk manusia ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kadang konsep kehidupan bernegara itu bercanggah sebagiannya dengan tuntunan syariat. Karena dalam konsep Islam yang jadi hakim adalah Allah. Manusia pada prinsipnya hanya diberikan apa? Diberikan sultah atau kewenangan untuk menjalankan, mengimplementasikan hukum tersebut. Karena itu dia tidak boleh membuat berbagai peraturan dan aturan dalam kehidupan dirinya dan kehidupan bersama kalau aturan dan peraturan itu bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya syura dengan demokrasi. Jadi kalau orang berbicara secara hukum bernegara atau hukum politik, ya, di situ titik simpangnya. Kalau syura itu at-tasyri' biyadillah was-sultah biyadil ummah. Tasyri' apa maknanya? Legislasi tertinggi itu ada pada Allah. Ini tidak boleh bersepakat manusia untuk mengatakan berhubung karena tuntutan survei, nah, begitu besar untuk membolehkan perjudian, dan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi ternyata ini mendatangkan keuntungan besar untuk negeri ini, maka diputuskan bahwa berjudi sekarang dibolehkan, bahkan kalau dapat dimasyarakatkan. Misalnya, ya, jangan dipotong pula videonya, nanti kacau pula jadinya. Nah, kerja orang sekarang begitu, potong-potong video. Nah, jadi boleh tak manusia berbuat seperti itu? Kalau dia muslim, tidak. Sebab itu menentang ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Seorang muslim yang mengerti dengan ketentuan siapa itu hakim, Allah, dia tidak boleh dan tidak akan mau untuk meletakkan keputusan itu atas nama apapun. Mau dia sendiri atau bermusyawarah dengan orang lain, mau sebagai lembaga apapun dia. Nah, itu yang saya takutkan, orang-orang yang membawa-bawa diri ke ranah itu, pekerjaannya tidak ringan, itu berat. Apalagi dia sebagai legislator, salah satu tugas dari legislator itu adalah membuat undang-undang, begitu. Kan 3 tugas dewan itu: membuat undang-undang, melakukan membuat anggaran bersama pemerintah, kemudian melakukan pengawasan. Nah, kalau sebagai legislator dia sahkan aturan itu bercanggah atau bertentangan dengan ketentuan Allah, maka dia telah melakukan suatu perbuatan dosa besar sampai kepada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan itu berat tanggung jawabnya. Makanya Nabi SAW, ingat ya, ada kasus, ada seorang budak namanya Barirah, budak Aisyah Ummul Mukminin, dimerdekakannya. Ketika dimerdekakan, keluarga Barirah ini buat syarat. Ya boleh merdekakan, tapi dengan catatan al-wala, Aisyah tidak masuk sebagai wali. Padahal di dalam ketentuan syariat al-wala lil mu'ti, seorang yang memerdekakan itu punya hak kewalian. Tetapi
ditolak oleh keluarga Barirah. Terdengar oleh Nabi, an-nasu ala syurutihim, kata Nabi. Orang itu berhak saja membuat syarat dan berkomitmen dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Silakan. Jadi dalam kehidupan ni, kalau kita membuat aturan-aturan mau bersyarat ini begitu, silakan buatlah. Karena agama Islam tidak kaku. Tapi ingat, illa kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, itu tidak boleh. Jadi Nabi bertegas-tegas di situ. Ada riwayat Ali bin Abi Thalib terdengar mau menikah di masa Fatimah hidup, di waktu Rasulullah masih hidup, mau menikah dengan putri Abu Jahal. Nabi tidak setuju. Bukan Nabi tidak setuju Ali menambah isteri, bukan itu persoalan. Makanya Nabi mengawali kalimat beliau, ini sesungguhnya aku tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Ali boleh. Tetapi kalau dengan putri Abu Jahal tidak. Lan tattami'a, tidak akan berhimpun putri Nabiullah dengan putri aduullah. Putri seorang Nabi dengan putri yang dahulu musuh Allah, dalam satu kehidupan berumah tangga. Berarti Nabi memikirkan dampak dakwah. Nah, tapi Nabi katakan beliau tidak, seorang Nabi ini tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Nah, jadi karena itu perlu kita garis bawahi dan kita tanamkan bahwa hukum tertinggi itu ada pada Rabbul Alamin. Itu bagi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, kecuali kalau dia tidak yakin dengan pembalasan, diterabasnya semua itu. Tapi kalau dia yakin bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat, maka dia akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Akan diminta. Jadi tidak bisa menyuruh di balik hukum lain. Tidak hukum adat, tidak hukum pengadilan, tidak peraturan-peraturan dibuat manusia. Ingat itu, wahai kaum muslimin, dia tidak akan bisa berselindung. Kalau ditanya orang Minang, bagaimana kamu membagi narator sesuai dengan para Islam? Oh, kami orang Minang, ya Allah. Mang bara Minang. Oh, yo dek kami, adek itu babalian ke pangkanya sesuai dengan diletakkan dek datuk nombor 2 dulu, tuk pati dan sebatang tuk temangan. Tak laku di akhirat ada bantu itu. Maaf. Nah, mengapa kamu melakukan itu? Menurut PP nomor sekian, Permentri nomor sekian, tidak laku nanti itu. Menurut keputusan KPK ya, menurut keputusan KPU, menurut keputusan MK, tidak laku nanti itu. Kalau menurut ketentuan Allah yang kamu lakukan itu tidak bersesuai dengan tuntunannya, kamu tidak punya hujjah. Tidak punya hujjah. Apalagi kalau itu hanya mengikut orang, kawan, berbagai macam. Itu makanya di dalam hidup ini kita bulat-bulat menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kembali kita kepada kesimpulan ulama tadi, al-hakim huwa Allah. Yang dikatakan hakim adalah Allah. Apa landasan ulama menetapkan itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, inil hukmu illa lillah.
Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya al-hukum, hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam surah Al-An'am ayat ke-57. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bihi ma indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Bertemu dalam surah Al-An'am ayat 57. Lihat lagi surah Yusuf ayat 40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha. Al-An'am tadi, katakanlah sesungguhnya aku ala bayyinah, di atas bayyinah, penjelasan, bukti dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Saya tidak memiliki apa yang kamu minta segera datang itu. Hukumnya ada pada Allah, keputusannya, dia mengkisahkan yang hak, dan dia adalah sebaik-baik yang memberikan batas pemisah antara kita. Surah Yusuf, ma ta'buduna min dunihi ayat 40, illa asma'an sammaytumuha. Kalian tidak menyembah selain Allah melainkan nama-nama yang kalian buat-buat saja. Kalian menama-nama ini. Wa aba'ukum antum wa aba'ukum, kalian yang melakukan itu dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu bihi min sultan, Allah tidak memberikan wewenang untuk kamu terkait dengan itu. Inil hukmu illa lillah, hukum hanyalah milik Allah. Nah, amara alla ta'budu illa iyyah, dia yang memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi kalau ada orang keluar dari konsep itu, berarti dia tidak beragama dengan benar. Walakin aktsaran nas, akan tetapi kebanyakan manusia, walakinna aktsaran nas la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Surah Yusuf juga ayat 67. Wa qala ya bunay, wa qala ya bani la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ini pesan Nabi Ya'qub kepada putera-puteranya ketika hendak mencari bahan makanan ke Mesir di musim paceklik. Ia berkata, wahai putera-puteraku, la tadkhulu min babi wahid, jangan masuk kalian dari satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk dari pintu yang terpisah-pisah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai', tapi saya tidak bisa membela kamu sekalian dari Allah. Inil hukmu illa lillah, karena hukum adalah Allah yang berhak. Ya. Alai tawakkaltu wa alai falyatawakkalil mutawakkilun, kepadanya aku bertawakal dan mestinya kepadanya, dan kepadanya pula lah orang yang bertawakal. Nah, inilah yang jadi dasar bagi ulama. Kemudian ada ayat lain yang menegaskan bahwa syariat hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meletakkannya. Perhatikan surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dhan bihi Allah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innaz zalimina lahum adzabun alim. Am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu, syara'u lahum, yang mensyariatkan untuk mereka, minad din, agama. Jadi tidak ada hak siapapun untuk meletakkan ketentuan. Apakah orang-orang kafir itu punya, orang-orang yang ingkar kepada Allah punya sekutu yang membuat agama untuk mereka yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Ma lam ya'zan bihillah,
ada izin kepada siapa tu untuk membuat agama, meletakkan syariat, menentukan hukum. Jadi kewenangan manusia boleh dia mengatur urusan kehidupannya, tapi dalam rangka mengimplementasikan petunjuk syariat, tidak boleh menentang. Tapi kan sebagian orang, apalagi pakar hukum, sering lupa bahwa dia sebenarnya punya hierarkis begitu pula dalam ilmu hukumnya, bahwa aturan-aturan yang dibuat tidak boleh menentang hukum yang lebih tinggi. Itu kan mereka akui itu. Makanya panik-panik membuat perda berbagai macam, hati bola. Baku alun jo lai ketok palu, baku alun jo keluar perda tu lai. Lala diputih buya tu alai harmonisasi. Itu istilah mereka. Dibawa ke kementerian tertentu diharmonisasi. Nah, nyala mencari. Lain tak balantuang perda ko dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, begitu juga undang-undang lain tak balantuang dengan undang-undang dasar. Peraturan-peraturan di bawah itu PP lain tak bertentangan dengan undang-undang. Kan itu dilihat. Mereka punya hierarkis. Cuma cik nan dicampakkan di ahli hukum. Undang-undang yang mereka buat itu lain tak balantuang je undang-undang Allah. Itu nak muah mereka sampai ke situ. Di situ malangnya umat Islam. Mestinya mereka teruskan ke atas. Peraturan-peraturan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar dan sebagainya tidak boleh bertentangan pula dengan undang-undang untuk umat manusia. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, jadi di dalam Islam hierarkis itu ada Al-Quran, sunnah. Di bawah itu ijma'. Ijma', apakah ijma' boleh bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah? Tidak, karena itu ijma' yang sah itu adalah ijma' yang bersandar kepada Al-Quran dan sunnah. Bapak dan ibu-ibu kadang-kadang tak membedakan ijma' dan ijtima'. Ijtima' tu tak ijma'. Ijtima' tu orang berkumpul. Kau awak ke ijtima' namanya gini kau. Nah, setelah ijma' apa? Qiyas. Qiyas tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atasnya. Tidak boleh qiyas bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Kalau ada qiyas bertentangan dengan itu, berarti qiyas itu qiyas batil namanya. Di situ. Itu yang dikaji oleh ulama dalam kajian ilmu usul namanya. Kebetulan saya pernah hampir 20 tahun memegang mata kuliah itu. Itulah metodologi para ulama meletakkan ketentuan hukum. Jadi jangan dikecehkan ulama itu pandai-pandainya. Tidak. Mereka tidak bisa begitu saja menyimpulkan suatu petunjuk dari syariat tanpa ada metodologi yang mereka pakai. Nah, itulah ilmu usul. Ilmu usul itu hanya dimiliki oleh umat Islam. Itu perlu ingat itu. Tidak ada umat lain yang punya ilmu itu. Itu ilmu yang menjadi spesifikasi kaum muslimin. Makanya di dalam kajian ilmu hukum lain, analisis-analisis dipakai, analisis-analisis logika. Yang itu dipelajari juga oleh umat Islam, mantik namanya. Nah, tetapi ulama tidak sebatas mengandalkan analisis logika yang sebenarnya ada pada setiap orang berfikir yang lurus dan benar itu. Ya kan, premis mayor, premis minor ya, muqaddimah kubra, muqaddimah sughra, nanti ada natijah. Itu dipelajari oleh ulama. Tapi ulama tidak sampai di situ. Kenapa? Karena sebelum masuk teori logika yang dulu dikembangkan oleh bangsa lain itu ke dalam Islam, umat Islam sudah punya sendiri teori di dalam meletakkan hukum yang mereka sebut kemudian di dalam disiplin ilmu usul itu. Nah,
Di situ ditemukan bahwa tidak ada hak untuk meletakkan syariat. Itu maksudnya al-hakim Allah, yang meletakkan hukum Allah, yang menjadi syariat, yang meletakkan syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada ikhtilaf ulama itu. Jangan dikatakan itu khilafiyah. Tidak, itu tidak perkara khilafiyah. Itu perkara yang qat'i, yang pasti. Nah, karena itu siapapun yang diberi kewenangan untuk mengurus urusan dirinya kah, urusan keluarganya kah, urusan bangsa umat ini, satu hal yang harus dia perhatikan kalau dia beriman dengan Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali masuk ke ranah meletakkan berbagai aturan, perundang-undangan atau apapun yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul. Kalau lain dijago itu selamai itu. Kalau tidak selesai dengan basorak 5 tahun lagi kampanyen ketibur itu. Hati-hati. Mungkin pembicaraan saya ini kalau terdengar oleh mereka agak keras, tapi saya sampaikan bukan karena benci. Ibu umbur. Walaupun tak lun tahu lo awak keselamatan, awak berharap awak semuanya selamat, tapi tidak ada yang menjamin. Tetapi tentu di dalam kehidupan manusia ini kita saling bernasihat. Kalau tidak merugi kita, kan itu yang kita baca terus, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu, terus wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kadang-kadang nasihat itu ditolak pula. Bantu santiang menasihat awak ba'a. Bapak dan ibu-ibu, kalau ditunggu tukang nasihat itu dan batu-batu berasi tidak berdosonyo sampai mati tidak kedapet nasihat. Yakinlah tu. Tidak ada nabi gini lah. Tidak ada rasul. Jadi kalau ditunggu nasihat itu keluar dari orang yang tidak berdosa, sampai akhir hayat tidak akan dapat nasihat. Malanglah orang itu. Kenapa? Ada manusia selain Nabi dan Rasul yang tidak berdosa? Tidak ada. Manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempat berlabuhnya ketersalahan dan kealpaan. Ya, ada orang yang tidak demikian, siapapun dia. Jadi jangan mencari nasihat dari orang yang tidak pernah berdosa. Untuk sekarang tidak ketemu tuh. Dahulu di masa Nabi hidup, ya, Nabi satu-satunya. Nah, karena itu syarat bernasihat itu bukan berarti kita bersih berdosa. Tidak berdosa, tidak ada syaratnya itu. Syaratnya adalah ilmu. Kalau memang kamu punya ilmu tentang itu dan kamu melihat kekeliruan, maka sampaikanlah, nasihatilah orang. Tapi kalau tidak ada ilmu, diam saja. So, kalau bernasihat tanpa ilmu bukannya menyelamatkan orang, bisa nanti nambah menyerumuskan dia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingkari siapapun meletakkan syariat. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu yang mensyariatkan agama kepada mereka yang sama sekali tidak diberikan izin oleh Allah untuk itu? Walaula kalimatul fasl laqudiya bainahum. Kalau seandainya tidak ada ketentuan Allah yang berlaku bahwa di dunia ini orang diuji mana yang akan mengambil petunjuk yang benar, mana yang keliru. Kalau bukan karena ketentuan, nanti di akhirat baru diputuskan ini mukmin, ini kafir, ini berada di jalan yang lurus, ini berada di jalan yang sesat. Kalau bukanlah ketentuan itu, mungkin saat itu akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ditunda? Kan ada orang yang bertanya, kok orang Sasik kok banyak bertambah-tambah bu ya? Indonesia kok sebentar orang ngaku jadi nabi. Di antara yang menjadi produk paling banyak di Indonesia adalah nabi palsu.
Jadi urusan Nabi palsu banyak Indonesia kok. Termasuk produktif dalam masalah itu. Ada orang pedusi bagi ngaku jadi Nabi. Lah meninggalnya. Nah, tengok sebentar Jibril turun. Kayaknya. Macam-macam. Tapi anehnya di Indonesia ada je pengikutnya je bayang lah. Jadi jangan heran jo, orang baduto banyak orang di belakangnya, tak perlu heran. Perangai masyarakat awak tu yang aneh. Ajalnya baduto banyak jo dan satu di belakang. Kadang timbangnya timbang parui, timbang selero gitu ya. Aneh memang. Nah, termasuk produktif. Tuak sebentar. Ada yang bertanya, apa kok dibiarkan juga? Itulah yang dikatakan oleh Allah, laula kalimatul fasal. Kalau seandainya tidaklah ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bahwa al-faslu, memisah antara hak dan batil itu terakhir kelak adalah di akhirat. Mana kok dibiarkan oleh Allah? Supaya ada perjuangan dari manusia dan itu ibadah bagi mereka untuk menegakkan yang hak. Jadi ada beberapa hari korang bertanya, kamu kalau awak ikut memprotes berbagai macam kecurangan dan sebagainya, lain tak salah posisi awak ya? Menegakkan kebenaran dalam bidang apapun itu adalah bahagian dari perintah di dalam syariat. Terlepas orang mau ikut sini atau situ, yang pentingnya tagak dengan hak. Itu bahagian dari perintah syarak. Menolak berbagai bentuk penyelewengan terhadap amanah yang diberikan oleh siapapun, itulah bahagian dari perintah syarak. Ini tidak usah takut pula, tidak usah cemas. Orang Muslim tidak boleh takut selama dia tegak di atas yang hak. Makanya akhir-akhir ini saya membuat pernyataan. Ada orang-orang yang seenaknya saja menuduh kaumnya, masyarakat negerinya. Terlepaslah siapa yang menang dan tidak, itu tidak boleh dibiarkan. Saya berharap tokoh-tokoh di Sumatera Barat mengingatkan orang tersebut. Disuduhnya orang Sumbar mempolitisasi agama. Tidak benar itu. Di Sumbar ini bukan mempolitisasi agama, tetapi berpolitik yang beragama. Namanya politik beragama. Siapa yang mendakwa-dakwakan ada wakil ulama sesumbar? Bukan kita. Saja ketua MUI tidak pernah saya bicara ulama sesumbar begini, menunjuk ini, menunjuk itu, tidak ada. Ada orang yang saya tidak tahu jabatannya di mana, apa di mana, kemudian dinaikkan ke panggung. Dia yang menaikkan ke panggung itu yang menuduh orang pula mempolitisasi agama. Itu kan tidak benar itu. Ini merusak. Tapi kalau orang Minang berfikir dengan tuntunan agama, itu kemestian. Karena syarak itu telah mereka jadikan sebagai pedoman di dalam bersikap dan perilaku, sehingga mengkristal menjadi adat. Itu dikatakan syarak mengatur dan memakai. Jadi kalau orang Minang memilih ada takah, capability, kemampuan dia, tangkehnya, tagihnya, itu dalam mengukur kemampuan seseorang itu ahlun atau tidak ahlun. Kan idza usidal amru ila ghairi ahliha, kalau perkara diserahkan bukan kepada ahli, apa yang akan terjadi? Fantadhiris sa'ah. Karena itu ahliyatuhu, ahli itu capability-nya itu diukur oleh orang Minang dengan apa? Dengan tangkehnya, dengan tagihnya, dengan takahnya. Itu satu baru tu. Jadi jangan, walaupun disebut 4, itu satu, ahliyah. Kemudian dilihat dari kesidiknya, dari amanah fatanah. Itu bukan mempolitisasi agama.
itu menjadikan agama sebagai sandaran dalam bersikap. Dan itu diperintahkan kepada setiap Muslim. Orang Minang mengkristalkannya dalam tuntunan adatnya, karena syarak mengatur adat memakai. Itu bukan sikap politik saja, sikap berumah tangga mereka tujuh. Orang Minang cari menantu caliaknya itu juanya, lain manakah kejadi menantu ambo tu. Nah, lain tak kejadi baban ni duit tu, lain ka percaya, lain ka nyaman wak menumpangkan anak wak kenyo kalau nak wak produksi berbagai macam. Itu ukuran itu dibawa oleh orang Minang ke mama tu. Terus tiba-tiba datang saja dituduh kita begitu. Makanya saya tidak terima yang seperti itu. Itu tidak benar. Itu merusak negeri demi kepentingan syahwat politik, merusak orang kampung awak surang, menjatuhkan negeri sendiri. Saya mau bertanya, dia orang Minang tu enggak tu? Orang biasanya ada jo raso, enggak boleh model itu. Merusak. Kemudian katakan identitas. Identitas apa? Siapa yang memakai politik identitas? Kalau menampilkan identitas sebagai seorang Minang, memilih dengan karakteristik Minangkabau, itu bukan identitas, bukan politik identitas, itu mau politik integritas namanya itu. Orang memiliki integritas dalam memilih nak nama. Jadi kalau itu dicampakkan, awak nak bertanya ke orang tu, nak dipakai lain untuk memilih. Kalau timbangan syarak tak boleh, timbangan adik tak boleh jo. Tu timbangan alai, timbangan joget. Awak nak tahu pula tu apa nang kenyalataan. Jadi saya mengingatkan umat Islam di ranah Minang, orang Minang ini yang seperti itu mesti nak diberi ruang, karena ujungnya merusak. Betapapun dia membawa uang piti, memangnya je itu ukuran hidup awak. Dah digi piti mati awak. Allah berikan kita alhamdulillah kemampuan hidup, kelapangan. Jadi jangan diukur mana jo piti itu segala keputusan. So kalau kita gantungkan, saya ingat dahulu ada guru saya Syekh Sya'rawi namanya. Beliau pernah mengeluarkan kalimat begini bunyinya. In turid ayyakuna kalamuka min ra'sik falyakun ta'amuka min fa'sik. In turid ayyakuna kalamuka min ra'sik falyakun ta'amuka min fa'sik. Nah, kalau engkau ingin kata-katamu itu bersumber dari kepalamu, bukan dari kepala orang. Kalau kamu ingin kalam, ucapanmu itu min ra'sika, berasal dari kepala engkau, falyakun, maka yang utama yang harus engkau adakan apa? Falyakun ta'amuka, makanan engkau, min fa'sika, dari mana sumbernya? Dari kampak engkau sendiri, jangan dari kampak orang, jangan dari pangku orang. Artinya apa? Usaha awak titik palu awak nak awak makan itu makanya muncuang awak ko mengecek jo isi kepala awak. Tapi kalau makan awak ko bergantung jo kapak orang, jo pangku orang, jo sabi orang, maka kecek awak hendak keluar dari kepala awak, dari kepala orang tu. Itu nan Minang saja dulu apa dari ibu. Itu nan Minang. Kalau keluar dari prinsip itu tidak Minang dah. Kan ada orang ngeceh, orang Minang kok payah jadi anak buah. Daripada jadi anak buah, biarnya selangkah di muka tu ke orang. Buka kilimo. Kilimo tu kan dia jadi bos orang. Dia tak mau dia atur orang dah. Kenapa begitu? Ada karakternya. Karakter apa? Karakter kepemimpinan. Dia ingin mengambil keputusan dengan pilihan dia. Itu Minangkabau. Nah, untuk sampai ke sini apa? Makan dari titik palu surang.
Jangan mengharapkan tetesan keringat orang. Ini tak perlu lo awak bersorak-sorak bangga kedapik makan siang gratis bagi macam. Tak perlu dah tu. Buat malu saja tu. Punyalah harga diri. Lai pandai juga mengakeh. Ayam saya pandai mengakeh saja makan je ni. Boleh manusia. Saya malu saya melihat. Saya terlepaslah dari pilihan-pilihan itu. Tapi melihat narasi-narasi kita malu sejadinya. Seolah-olah tidak pernah hadir ulama di tengah awak memperingatkan. Salah satu yang harus dibangun adalah kemandirian diri kita. Itu dahulu umat Islam begitu. Nabi begitu membangun. Makanya dia bangun pasar sendiri. Supaya dia bergantung di pasar Bani Qainuqa. Dia bangun kekuatan di dalam Madinah itu sendiri supaya jangan bergantung ke mana-mana. Kemandirian Nabi itu yang harus dibawa oleh umat sampai hari ini. Itu harga diri namanya. So harga diri kita bukan harga diri ego dan sombong, tapi harga diri berada dalam izzah, dalam wibawa kehormatan sebagai seorang muslim. Itulah yang diridai oleh Allah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu berada pada posisi teratas dengan catatan kamu beriman. Kan itu kata Allah dalam Al-Quran. Antumul a'laun. Kamu itu paling atas posisimu. Tapi dengan syarat apa? In kuntum mu'minin. Jika kamu beriman. Nah, salah satu bagian dari iman kita kan baru kita kaji kemarin. Qada dan qadar Allah. Awak ko jatah ado surang-surang. Tak usah mengandalkan pemberian makan gratis surang. Nah. Ini malulah kita dengan cara seperti itu. Saya tersinggung karena saya tidak berada di ranah itu. Tetapi ketika masyarakat dan umat di negeri ini mudah saja dijadikan sebagai objek tuduhan, itu tidak benar. Sebagai seorang da'i yang tiap hari berada di tengah umat, saya tidak terima itu. Itu perlu bapak dan ibu-ibu sampaikan dan mengecen. Buya marah tasarah istilahnya, tapi saya tidak setuju. Saya tidak terima masyarakat yang selama ini bersama saya enak saja dituduh-tuduh dengan cara-cara begitu. Sudahlah, menang kalah biasa itu. Tapi jangan main tuduh-tuduh. Rusak negeri ini kalau isinya tuduhan-tuduhan begitu. Tidak benar. Ada yang mengatakan tersinggung, Bu. Abah nak tersinggung, Bu. Kalau mau tunggui umatku pagi patang. Tak mau calik jauh tu. Jarang pun meninggalkan Sumatera Baratnya. Sangat jarang. Betapapun undangan keluar ke mana-mana, tidak saya penuhi. Karena saya tidak ingin meninggalkan Sumatera Barat ini lama-lama. Banyak undangan ceramah ke sana, ceramah ke sini, undangan ke Jambi, undangan ke Jakarta, undangan ke sini. Tidak ada, saya tidak tipis seperti itu. Nah sekarang yang setiap minggu, setiap hari bertemu dengan saya, kemudian saya enaknya saja dituduh-tuduh oleh orang yang merasa berbagai macam itu, tersinggung saya. Wajar. Kalau menurut saya itu patut saya tersinggung. Silakan yang lain tidak tersinggung, silakan. Biar saya sendiri tersinggung. Ya, saya tidak terima dibegitu-begitukan umat. Tidak benar itu. Cara begitu. Saya bebas mengkritik siapapun karena saya bukan orang partai. Siapapun mau, kan bapak dari ibu tahu, gubernur keliru, gubernur saya tegur. Saya tidak berdasarkan pertimbangan apa, karena saya tidak punya label. Baju saya tidak pakai, saya kadang pakai baju hijau, pakai baju hitam, pakai baju putih, sama aja saya, nggak ada apa-apa. Siapa yang tidak benar kita kritik. Kenapa? Karena tugas ulama itu tegak bersama umat, bukan bersama penguasa. Tugas kita itu adalah menasihati mereka. Makanya kan saya pernah bacakan hadis, Innallah yarda lakum salasa. Hadis, Allah rida untuk kamu 3 perkara. Kemudian wa yabghad, dan benci 3 perkara pula, ya kan? 3
Tiga perkara yang cintai oleh Allah apa? An ta'budu wa la tusyriku bihi syai'ah. Sembah Allah, jangan persekutukan Allah dengan apapun. Itu paling disukai Allah. Yang kedua apa? Wa an ta'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Jangan kamu memegang yang lain sebagai pedoman. Pegang teguh tali Allah, jangan bercerai-berai dalam perkara itu. Yang ketiga apa? Wa an tunasihu, dan engkau nasihati man wallahu Allahu umurakum, orang yang diberikan oleh Allah kewenangan mengurus urusan kalian. Allah redha itu, senang Allah dengan kita menasihati pemimpin. Apapun kalau dia tidak tepat, walaupun kadang dalam menasihati itu ada resiko, ya biasalah. Jangan kira orang kan senang semua. Saya pernah menasihati satu masjid. Kebetulan masjid itu sering dipakai oleh pejabat untuk salat. Heran saya mau khutbah ke sana. Kemudian sajadah lah ada 5, orang tak ada. Mau tegur pengurus masjid, jangan dibuat lo kelas VVIP di masjid kot. Kau sejadah siapa? Sejadah apa itu? Nyoma. Ya beko tibo menganyo langkai bau orang. Bukankah di dalam adab salat berjamaah, nanti kita sampai ke kaji itu apa dari bim. Kan tidak benar kalau kita harus melangkai bau orang. Kecuali kalau tempat memang kosong, sini sengaja dikosongkan. Makanya saya tegur pengurus masjid, yang dibuat lo kelas VIP di masjid coach. Orang tak ada. Sajadah lah tiba dulu. Kamarnya, bekonya kudian. Tu orang lah bari langkah-langkahnya. Tak ada izin untuk dia hal itu. Atau bana rencak bian, lipek saya lihat. Tapi kau pak rumah duduk, di mana du bisa terbuat, duduknya sinan. Kok ke di pintu ni pintu enggak terlambek. Nah, ada pengurus masjid enggak sangi cari itu. Tu mau kecen. Suak kalau ndak mau apa ada kecen itu jangan undangnya boleh. Kan ada lah yang tersinggung dek apaknya kira-kira. Kan banyak orang mengaku apa anak orang gini kok. Nah, singgung lah nyo. Tu mau kecen. So kalau tersinggung nyo mudah model iko jangan undangnya boleh. Mau nak minta undang. Tapi nan salah mau kecen. Lain lo caliaknya kawak kan. Tentu orang Minang tahu sendang mata orang tu jalih doa. Kamarahnya dan anado dalam isi batinnya. Akhirnya suak kalau ndak ketujuh depak anak mau kecil dengan kau, asyik jangan undangnya boleh. Nah. Jadi harus diingatkan. Kalau ndak diingatkan, orang akan bertindak sembarangan. Itu tugas dan itu dicintai oleh Allah. Antunasihu, kamu nasihati man wallahu Allah umurakum, siapa saja yang diberikan oleh Allah wilayah, kewenangan mengurus urusan kalian. Jadi wahai kau imbauan ambo ke masyarakat Minangkabau, jangan terlalu berlebihan hambuang-hambuang penguasa. Kok ketiba-tiba selanya kau indak berkelebihan bana, ndak seluruh anak diwarisi itu rancak. Dek karena balabian akhirnya ndak tahunya jo kondisi awak. Saya pernah dahulu ketika saya masih di MUI Kabupaten, saya nasihati pemimpin yang beliau jalankan, Pak, apa kalau nak tahu jo kondisi masyarakat apa, tak perlu Pak kirim surat Pak ke berkunjung dulu. Tujuan Pak ke situ nak mencalik baa kondisi masyarakat kan. Iyo, kalau Pak kirim surat dahulu, nah ndak berbaju nyobali baju dulu. Kalau perlunya salang berjurang. Apa badaknya nerima Pak. Maka tahu Pak kondisi masyarakat apa nya galak-galak nerima Pak padahal di dalam taramuk ba tu. Nah, nyobalian baju rancak padahal di dapur dalam rasuk atau tidak. Ni kalau nak tahu tibo salah model Umar bin Khattab tu aku iyo. Diam malam hari, kau ndak lain malam ya, tapi bawa kamera jo. Nah, itu ndak duduk masalah tu perlu awak nasihati. Itu tuntunan syariat awak menasihati orang tu.
Itu bahagian dari ibadah ulama tu. Bagian dari amal yang harus diketahui oleh ulama. Nasihati itu, tegur kalau nyo keliru. Urusan nyo berang kawak tersarah lah. Hidup awak kena bergantung je orang dah. Hidup bergantung je Allah. Kada lagi rezeki atau tidak, berusaha lah. Allah akan tundukkan. Kalau memang ada rezeki kepada orang, Allah tundukkan hati orang tu tanpa menghinakan awak. Bapak dan ibu-ibu, makanya ndak perlu awak seperti itu. Yakinlah. Ambo bukan menyuruh tiru ambo, ndak. Tetapi ketika ambo menandatangani mundur dari pegawai nambah gaji sekian juta tiap bulan, tak ada ragu ambo. Ambo ciek senan ambo cameng ketika itunya. Kalau orang gai ambo taibo hatinya. Almarhumah makmu tak ada lagi, abakmu masih ada. Karena itu datang mu ke beliau. Bak itu jangan sampai terketek hati ranggai. Makanya mu kecian. Bak, bentuknya tak bisa ada yang gabungkan kedua ko. Kadang bersimpang jalan, harus memilih. Dan atasan orang nak merasa dia tiawak, merasa tak nyaman. Itu bah keputusan ang kecik ranggai mu. Tak bisa nan kisiko dan suruh isalah. Dan kamu mundur. Aci saja nan menyenangkan hati kecik ranggai ambo di mongko keluarga ambo. Waktu itu aden saya tak pegawai dulu dia. Ambo sampai jang sekolah ke Mesir. Itu saja beliaunya. Dia nak pegawai dan sekolah jang sampai ke Mesir tu dia. Allah tu lah, man tu demak tu. Nah, awak kan takut membuat hati beliau terketek, lah panik beliau, lah payah gitu ya. Kemudian sanang hati beliau, nah tiba-tiba ibu hati. Nah, makanya dan perlu tu dikonfirmasi tu saja. Kalau lah itu ada yang saya dah sampai sini tak tamek dan dah ada yang pegawai. Sampai jang sekolah ada dan lah berarti aman. Urusan rezeki, alhamdulillah sampai kini lagi duit jualnya. Lagi bisa aja makan. Alhamdulillah lagi sekolah aja anak. Iya sudah. Jadi jangan terlalu kita diukur oleh orang dengan materi. Nah, itu adalah prinsip hidup. Nah, makanya di dalam kehidupan, ambo saran papa dan ibu, menurut tuntunan syariat awak, bahwa yang berhak mengatur awak, menata awak, yang tertinggi dari segala aturan yang dibuat oleh manusia adalah Allah. Nah, apalagi perkara ibadah, kan itu awak bicarakan tadi. Apalagi perkara ibadah. Apa pengertian ibadah itu? Para ulama membahas tentang mafhum atau apa sebenarnya yang dimaksud dengan ibadah tersebut. Berbagai macam definisi yang dikemukakan. Ibadah secara bahasa maknanya adalah al-khudu', ketundukan. Ada bermakna taat. Bahkan ada bermakna tauhid. Jadi ibadah secara bahasa bermakna al-khudu', ketundukan. At-ta'ah, ketaatan. Ada yang malah mengartikan, kalau kita lihat kamus-kamus bahasa Arab, makna ibadah itu az-zul. Apa makna az-zul? Menunjukkan kehinaan diri. Jadi menunjukkan zul, kehinaan diri dengan zal. Artinya apa? Kalau kita ambil dari pengertian bahasa, ibadah itu adalah implementasi dari ketundukan seseorang. Ibadah itu adalah implementasi dari ketundukan seseorang. Perlu diingat. Nah, kepada siapa manusia boleh menundukkan diri? Tentu hanya kepada Khalik-Nya, kepada penciptanya.
So kalau manusia menundukkan diri kepada selain Khaliknya, berarti dia merendahkan harkat kemanusiaannya. Kenapa? Apa dah ibu? Jadi dia tunduk kepada yang lain, patuh hanya kepada yang lain, karena memang dia dalam rangka taat kepada Allah. Apa dah ibu? Faham kan? Jadi awak disuruh tunduk kepada orang tua karena apa? Allah perintahkan. Awak tunduk kepada pemimpin dalam rangka apa? Tunduk kepada Allah. Kalau pemimpin kau tak tunduk kepada Allah, tidak ada ketundukan kepada pemimpin yang durhaka. So kalau tunduk ke pemimpin membutuh, Nabi Musa keliru dahulu. Baku itu melawan ke pemimpin. Siapa pemimpinnya? Firaun. Jadi tidak ada ketundukan mutlak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep ibadah. Ada orang Minang nyeturunkan menjadi adat, mengkristalnya. Bunyinya. Rajo adil, rajo disambah. Rajo zalim, rajo disanggah. Nah, kan pandai orang Minang menurunkan. Diturunkannya. Jadi pituah dan serupa itu implementasi dari apa? Dari sikap ubudiyah, sikap kehambaan dan ketundukan hanya kepada Khalik saja. Diboleh awak patuh kepada siapapun, tapi tidak dalam rangka mendurhaka kepada Rabbul Alamin. Itu konsep ibadah yang mendasar itu. Jadi kalau ada orang dan namu keluar dari itu, berarti dia tidak mengerti yang dimaknai apa maksud dari kata ibadah tersebut. Yang perlu kita ingatkan betul kepada setiap muslim bahwa di dalam beribadah harus ada ketentuan yang kita turuti. Apa itu? Bahwa ibadah pada hakikatnya adalah tunduk kepada Rabbul Alamin, dan tidak boleh menghadapkan ibadah yang seperti itu melainkan hanya kepadanya. Itulah, tu di mana dalilnya tu? Tu di Al-Fatihah nama baca setiap solat tu. Dan 7 kali sehari semalam tu. Dan wajib itu. Iyyaka na'budu. Itu masuk di situ sadanya ibadah ammah, ibadah bersifat umum, ibadah khasah, ibadah yang bersifat khusus, atau menyebut ibadah mahdhah, harus dalam konsep itu, tak boleh keluar dari itu. Ibadah ammah, kepatuhan kepada suami, tapi dalam rangka mematuhi Allah. Kalau disuruh suami itu nandak selesai, nandak bersesuai dengan tuntunan syariat, harus patuh. Dilarang patuh. Kepatuhan kepada orang tua, apakah mutlak? Tidak. Maka dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kan begitu. Jika kedua orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu padanya, tapi jalan engkau disuruh berbuat syirik, apa sikap seorang anak? Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Jadi tidak ada mutlak kepada makhluk, tidak ada kepatuhan mutlak. Ingat itu. Kecuali satu makhluk yang harus ditunduk kita patuh mutlak kepadanya, yaitu makhluk yang dijamin tidak tersalah di dalam bersikap, di dalam menyampaikan, di dalam kehidupan dia, ma'asum dari khata. Siapa itu? Nabi, Rasul. Lebih dari itu tidak ada. Ulama mutlak pulakah harus dipatuhi? Tidak. Ulama itu manusia juga. Maka tidak boleh fanatik buta. Karena itu bagi orang yang berdakwah seperti yang pokok, sebenarnya harus konsep dia dulu harus matang fikih dakwah dalam kepalanya, dalam dadonya.
Fikih dakwah tu mengatakan bahawa peran kita ad-da'i ilallah ilallah wal rasul wal muballigh anillah wal rasul. Itu secara sederhana. Buat kedudukan fungsi kini yang mau duduk di atas kursi kau sebagai siapa? Tu tak boleh lupa tu. Sebagai da'i ilallah wal rasul. Sebagai da'i yang mengajak orang kepada Allah dan Rasul. Bukan ke diri awak. So kalau itu dan hadir, muncullah di dalam diri keinginan untuk popular, disanjung orang, dipuji-puji orang. Kalau itu nanado, tugas kita bukan itu, bukan mengajak orang ke diri kita, tapi mengajak orang kepada Allah dan Rasul. Muballigh, muballigh itu maknanya penyampai, menyampaikan pesan. Pesan siapa? Bukan pesan selera awak, tapi pesan Allah dan Rasul. Muballigh anillah war Rasul. Makanya seluruh sikap dan perilaku dai harus dia kontrol untuk tetap berada di dalam tugas itu. Anda usahlah sudah dijalankan itu, tak peduli dia waktu tu mau pengikut bara orang, jamaah orang tersaralah, mau 10 mau 5 ngaji-ngaji teruin. So, kalau itu, kalau manusia yang menjadi ukuran sikap dan perilaku awak, kita akan terjauh nanti. Jadi siapapun selama itu hamba selain Nabi dan Rasul, tidak ada ketundukan mutlak kepadanya. Ketundukannya berkait dengan apa? Kepatuhannya kepada Allah dan Rasul. Kalau dia benar, tetap bersamanya. Jadi di dunia kau tak boleh orang tuduh begitu saja berkhianat-khianat. Kebersamaan seorang Muslim dalam kehidupan dunia adalah dengan prinsip, bukan dengan orang. Orang itu bisa berubah. Ada orang yang berubah pagi je petang. Nah, kalau dulu nak muda ada filem nanti sebentar berubah. Lepas nama berubah gitu ya. Nah, Power Ranger ya. Gitu. Ada orang yang terkadang pagi lain, sore lain pula. Nah, karena itu jangan sangkutkan diri kita dengan orang, sangkutkan diri kita dengan yang hak. Makanya ada ungkapan orang Arab, ar-rajul, orang yang benar itu adalah yaduru ma'al haq haitsu kan. Orang yang benar itu adalah orang yang beredar dengan yang hak dimanapun hak berada. Bukan beredar bersama orang dan bawanya tepi jurang awak kecek je sebagai teman saya setia. Itu tidak setia namanya, itu buto namanya. Kalau ada orang Minang namanya kabau dicucuk hidung namanya. Tidak bisa. Kalau saudara berada di jalan yang benar, saya bersama saudara. Tapi kalau saudara menyimpang dari jalan yang benar, silakan, saya tetap berada di jalan yang benar. Nah, begitu. Itu pakaian orang Minang tu Bapak dan Ibu. Jadi orang Minang tu pakaiannya nilai. Itu makanya baju pengulu Minangkabau tu kalau dicalik dari rancaknya, tidak rancak. Kini sana dia pergi amih-amih ke orang tu kan pengulu gaya baru namanya tu. Ni lah pakai amih-amih lah pakai. Ada lah pengulu nampak pakai baju beludu pakai kini bentuk merapulai. Baju pengulu dulu tu kan hitam saja. Pakaian serupa itunya. Tapi kalau digaji nilainya, nah di situ tingginya. Jadi orang Minang tu tak pakaian lainnya dan gagah. Apa tu? Pakaian batinnya, nilainya. Oleh balangan untuk aku nonya kok. Kain cindai ketek tu, kain selendang tu aku nonya dia tu. Baman kok ndak bersakunya. Kini saku kau ni pemodern-modern, sebab banyak lagi ditampung. Dulu kan ndak bersaku aja dia kan. Dah tahu mau nang kini apa masih model itu. Badan kau ndak bersaku gitu. Kalau kini lah banyak sakunya. Kalau dulu enggak. Kenapa? Nyo jalannya
Ado nak ke mana gue. Jadi tak camihnya jerasaki dah. Mulu dulu. Tak camihnya jerasaki. Tapi kini berubah-ubah. Jadi pakaian dari orang Minang tu dari sisi lahirnya nampak doa baju pengulu. Celiaklah detanya. Karuknya minta ampun. Tapi dalam karuk yang serupa itu ada makna. Itu makanya. Jadi pakaian orang Minang nan sangat berharga itu adalah pakaian batinnya. Pakaian batin itu nilai dan prinsip kehidupan. Ajan tinggal itu. Tanamkan ke anak-anak awak, ke kemenakan awak, ke generasi Z lah, generasi apa terserah lah namanya. Tanamkan itu. Itu pakaian orang Minang nak. Kalau nak layi, kau pakaian kalau suah kau. Tak kena dibawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pakaian orang Minang nilai. Apa contoh calik baju pengulu tu. Bahan kau serupa itu bajunya. Bahan kau lapang gadang serupa itu. Tak papuh malu di paluh di kaniang saja. Tapi papuh miang di kampung. Itu maknanya. Jadi tidak ada ketundukan mutlak kepada makhluk, karena ketundukan mutlak hanya ada kepada Allah. Itu konsep ibadah. Nah, dari konsep ibadah seperti itu, kemudian baru para ulama menjelaskan apa sebenarnya maksud atau tujuan dari ibadah tersebut. Nah, tentu kita berawal dahulu dari makna. Yang dikatakan ibadah adalah kalimah jami'ah adalah kalimat yang menghimpun berarti sepatah kata tapi menghimpun banyak makna. Kalimatun jami'ah itu kalimat yang menghimpun apa? Ya. Seluruh apa saja. Di apa saja itu pengertian ibadah secara umum. Baik berupa aqwal, baik berupa perkataan maupun af'alun atau berupa perbuatan. Baik af'al zahir maupun perbuatan lahir, maupun af'al batin, perbuatan batin, dan seluruh sikap mawaqif ya yang dilakukan atau yang diambil oleh seorang hamba. Jadi kalimat jami'ah, kalimat yang menghimpun seluruh apa saja. Nah, yang dijadikan oleh seorang hamba baik berupa perkataan, perbuatan, lahir, batin, sikap, perilaku dan berbagai macam ya, yang dijadikan oleh hamba sebagai apa? Sebagai bentuk ketundukan dan pengakuan kehinaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, didorong oleh apa? Oleh kecintaannya kepada Rabbul Alamin, kecintaannya kepada Allah, dan harap mendapatkan ridhanya. Itu pengertian ibadah secara umum. Di apapun yang awak lakukan, perkataan, perbuatan, lahir, batin, sikap yang diambil dan berbagai macam. So ada ibadah kau nak berbuat, menahan diri ibadah juga. Dua orang di muka awak, nyo cakiknya botol, nyo minum minuman kareh. Awak ada berbuat, awak tahan diri awak. Dia ibadah tak? Beribadah. Karena kita menahan diri kita dari berbuat maksiat. Diri kita dari berbuat maksiat. Nah, itu sikap yang dijadikan oleh manusia sebagai apa?
sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya dengan landasan apa? Dengan landasan mahabbah, kecintaan kepada Allah dan keinginan untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Itu ibadah dalam pengertian umum. Nah, kalau kita ambil definisi itu, berarti sebenarnya setiap sikap perilaku kita di dalam kehidupan sejak lalu, tidak sejak jago tu, sejak kalalo, kemudian terus sampai lalu besoknya, manusia dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah. Jadi lalu tu beribadah, baku indah. Kan Nabi mengecekkan inna li'ainaika haqqa. Sesungguhnya matamu punya hak. Tidak boleh orang dek terlalu rajin beribadah, tidak lalu-lalu. Kan itu yang ditegur oleh Nabi SAW. Ketika ada 3 orang yang bertanya kepada isteri-isteri Rasul, menanyakan ibadah Rasulullah. Setelah mereka dengar di isteri-isteri Rasul, mereka menganggap ibadah Rasul tidak sebarik mereka, atau ibadah mereka lebih banyak. Nah, mereka carilah alasan. Oh tentulah beliau kan Nabi, beliau kan Rasul, tidak berdosa. Awak biasa banyak dosa, wajar awak sebanyak itu. Mereka sebutlah masing-masing amal mereka itu. Yang satu apa? Dek karena solat malam tak lalu-lalu. Oh, kecianan seorang lain, ambo puasa setaruh tak buku-buku. Kecianan seorang lain, ambo dah beribadah tak berbini sampai kini tu. Akan ditegur oleh Nabi. Terdengar oleh Nabi SAW, beliau katanya, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Tadi kalian yang ngecek modeliko. Kalian yang bicara begini. Bala ya Rasulullah, iya. Nah, apa kata Nabi? Ana aqaqum wa akhsyakum lillah. Ketahuilah aku yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah. Calik ambo kecil Nabi. Nah, aqumu wa arqud. Aku bangun malam hari dan aku berbaring istirahat, tidur. Asumu wa uftir. Saya puasa, saya berbuka. Wa atazawwajun nisa. Saya menikahi para wanita. Nah, kata Nabi, faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan sunnahku itu falaisa minni, tidak menjadi bahagian dariku. Itu yang menunjukkan bahawa istirahat pun beribadah, asal dalam istirahat itu ada ukuran-ukuran ibadah. Ambo beribadah taruh itu ya, istirahat setaruh tidak pernah. Itu babayo lah tu. Tak begitu disuruh. Kalau berarti itu pengangguran paling banyak ibadahnya tu. Tidak, tentu ada ukuran kapan dia beristirahat. Nah, ada ibadah dalam hal itu. Nah, berarti kalau kita ambil konsep ibadah yang bersifat umum tadi, maka seluruh kehidupan kita menjadi ibadah dan bisa dijadikan ibadah. Cuma sekarang persoalannya kita pandai tidak menjadikan itu ibadah. Bapak pergi belanja ibu-ibu, lihat kena tu beribadah nak. Ada nak kena, ada nak tak. Kalau itu diniatkan sebagai tugas kewajiban memberi nafkah, itu perintah syarak, jadi ibadah dia. Itu untungnya memahami konsep ibadah. Kalau tidaknya masuk ke dalam adat. Nah, di dalam kajian ibadah nanti ada amalan-amalan yang membutuhkan yaftaqir ila niyah, membutuhkan niat baru menjadi ibadah. Kalau tidak, dia sebatas menjadi adat kebiasaan. Rugilah wak. Rugi jadinya. Mengapa ke pasar bu? Ya biasa pergi belanja. Tapi kalau diniatkan bahwa ke pasar itu bukan sekedar pergi belanja, tapi dalam rangka menjalankan tugas sebagai seorang istri, dalam rangka membahagiakan suami, dalam rangka menyediakan fasilitas untuk anak-anak, dan itu adalah perintah dari syarak,
dicintai oleh Allah dan Rasul, karena khidmah itu kalau dihadirkan oleh orang niat itu akan punya nilai ibadah. Itu dalam pandangan ulama, amal kebaikan itu kalau yang membutuhkan di situ ada dua aspek. Aspek ibadah bisa, aspek adat bisa, maka diniatkan menjadi aspek ibadah, maka nilainya akan menjadi ibadah. Ya. Bahkan niat itu nanti bisa melipat gandakan nilai. Contoh, orang yang berpuasa, ketika makan sahur dia mulai berniat untuk imsak kan. Kalau niatnya 1, dapat dia 1 kali 10. Tapi kalau niatnya bisa 5, boleh tak menggandakan niat? Boleh saja selama tidak bertentangan dengan ikhlas. Contoh, puasa itu diniatkan untuk apa? Menunaikan kewajiban fardan, begitu? Oke, gugur kewajiban. Kalau dijalankan sesuai nanti dengan rukun dan syarat. Kemudian puasa itu juga dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang tidak masuk dalam rumus 10 sampai 700. Berarti berlebih. Kalau diniatkan itu dapat tak? Dapat pula satu kebaikan. Puasa itu dijanjikan orang yang melakukannya akan masuk dari pintu tertentu khusus, babur rayyan. Diniatkan pula itu. Dapat tak? Dapat juga. Nah, semakin banyak ilmu orang tentang puasa dan dia hadirkan niatnya ketika pagi itu, semakin banyak. Itu baru pahala dalam niat saja. Sebenarnya beda orang berilmu dengan tidak berilmu. Kan ada orang bertanya, bedanya orang berilmu mengaji, tidak orang mengaji. Kan sama sekarang jawab. Karajo sama, tapi nilai berbeda. Kenapa? Karena ilmu dia menuntun dia untuk bisa menggandakan begitu banyak amal. Satu amal bisa dia mendapatkan sekian keutamaan. Tapi kalau orang tidak berilmu, di mana peknya? Dah ada. Tahunya puasa kewajiban bulan Ramadan selesai. Nah, itu sudah diingatkan oleh para ulama. Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan demikian, bahwa ada kesempatan bagi orang untuk menggandakan pahala di dalam niat. Nah, tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan niat utama lillah. Tapi kalau diniatkan kok karena Allah, tapi juga karena dicalik dia apa itu? Apa nang pertama rusak dia tu. Nang kedua rusak juga. Jadi itu nanti belajar bagaimana berniat di dalam ibadah. Jadi secara umum kehidupan manusia ini berjalan di dalam konsep beribadah. Nah, disitulah baru kita faham kenapa penciptaan kita tujuannya untuk beribadah. Baru kita tahu ternyata memang di dalam kehidupan ini kita bisa beribadah sepanjang waktu. Makanya apa kata Allah secara sharih mengatakan untuk apa manusia diciptakan, termasuk jin? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Berarti tujuan utama manusia diciptakan, jin diciptakan untuk beribadah. Nah, karena itu malanglah orang yang menjadikan mayoritas kehidupannya lari dari beribadah kepada Allah. Malang sekali itu. Dia beribadah kepada pangkatnya, demi ini, demi itu, demi dunia, berbagai macam. Jadi, kalau kita betul-betul memahami konsep ibadah, maka yang harus kita lakukan, jadikanlah setiap aktivitas kita itu beribadah. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan ibadah-ibadah yang disyariatkan kaifiatnya secara khusus, ya, ada ibadah-ibadah, itu yang dikatakan nanti ibadah khasah namanya, ibadah mahdhah, yang itu terikat dengan kaifiat yang disyariatkan secara khusus di dalam ketentuan syariat Islam.
Kalau hanya mencukupkan itu, maka itu tidak akan cukup untuk kita masuk ke dalam surga yang didambakan itu. Kalau itu saya nanti andalkan. Itu makanya rugi orang solatnya lama, tapi korupsinya banyak. Karena menyangkut ibadah hanya dalam solat saja. Pergi haji tiok sebentar, pergi umrah tiok sebentar, tetapi dan tetangga dia niayanya. Dia kira ibadah hanya yang khusus seperti itu saya. Itu rugi. Nah, kalau begitu dia bersikap dan berperilaku, itu yang saya ingatkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 104 itu. Itu penjelasan tentang orang-orang yang berbuat di dalam kehidupan dunia tetapi merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang itu? Kalau kita baca ayat 103-nya itu kan jelas, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, adakah kamu sekalian mau aku beritakan tentang apa? Orang-orang yang merugi amal mereka. Mereka bukan tidak beramal. Mereka bukan tidak bekerja. Mereka bekerja. Mereka berbuat. Tetapi apa yang mereka usahakan dalam bentuk pekerjaan perbuatan itu tidak berada di jalan yang tepat. Melenceng dari jalan yang benar. Itu yang dijelaskan dalam ayat 104-nya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang melenceng usaha mereka dari jalan yang lurus, itu dhalal, sesat namanya. Orang sesat itu kan orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Itu sesat. Kalau dari jalan yang lurus itu tidak sesatnya namanya itu. Jadi kesesatan itu ada dua model. Yang pertama adalah orang yang tersesat karena tidak tahu jalan. Tidak sampai petunjuk jalan kepadanya. Yang seperti ini berdosa tidak? Tidak. Tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk sampaikannya. Makanya wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak mengazab hatta nab'asa rasula, sampai kami utus rasul yang memberi petunjuk ke jalan mana. Tu jalan tak batu dah tu, jangan menyimpang ke sinan. Tu rasul. Di orang yang belum sampai hidayah dan petunjuk kepadanya, berarti orang itu berada dalam kesesatan. Tapi itu berbeda dengan sesatnya orang nalah tahu jalan naluri tapi menyimpang dari situ. Ini yang berisiko. Bapak dan ibu kan membaca surah Ad-Duha. Muncul tak kadang pertanyaan ketika Allah katakan Nabi kita, wa wajadaka dhallan fahada. Allah menemukan engkau dalam keadaan tersesat, kemudian dia berikan kamu hidayah. Ada kesimpulan, berarti Nabi itu pernah sesat kau. Nah, nak muncul pertanyaan begitu. Nah, kalau tidak hati-hati dalam menjawab itu kan berisiko. Nabi pernah sesat. Saya ngecekkan Allah. Allah temukan engkau wa wajadaka dhallan fahada. Apa makna dhallan di situ? Ya, sebelum datang hidayah kerasulan kepada beliau, beliau kan tak tahu. Beliau cuma mengikut saja kata hati beliau. Karena itu beliau istiqamah dengan Hanifiyah, tidak mengikuti perangai-perangai orang-orang jahiliyah menyembah berhala, melakukan perbuatan keji. Karena apa? Karena fitrah beliau. Dan beberapa peninggalan yang masih ada terkait dengan pesan-pesan atau ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu maka Nabi tidak nama sujud ke berhala. Fitrah beliau, dan beliau memang maksum, tentu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah wa wajadaka dhallan,
Apa dhalan di situ, dhalal, sesat di situ? Maknanya Allah belum berikan petunjuk syariat kepada beliau. Nah, sedangkan dhalla yang dimaksud di sini sesat, yang itulah yang menjadi alasan, sebagai alasan Allah Subhanahu wa taala, sabab Allah menjatuhkan hukuman kepada orang itu, yaitu orang yang sudah tahu benar dan salah, lah jaleh ma jalanan lurus menyimpang jenyo, itu nan dhalla namanya. Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang yang tersesat usaha mereka dari jalan yang lurus. Di mana? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabun, namun mereka melakukan perkiraan-perkiraan. Ya. Perkiraan-perkiraan, tentu perkiraan yang keliru. Di dunia kan banyak orang membuat perkiraan-perkiraan, tapi belum tentu bana. Real count, quick count, kan? Itu perkiraan-perkiraan. Do bana, do ndak bana. Nah. Oh, itu kan berdasarkan ilmiah tersarah, berdasarkan sifat ilmu manusia tidak ada yang pasti. Lah keluar wana bana lun tentu juga bana lah itu. Nah. Jadi di sini dikatakan wahum yahsabun, namun mereka dengan kesesatannya yang jelas itu, mereka menduga annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah melakukan suatu perbuatan yang terbaik. Nah, inilah yang kita cemaskan. Kenapa fikih ibadah, ilmu tentang beribadah itu perlu untuk kita bekali diri kita dengannya? Kenapa? Khawatir wak sangkola batu jua na wak kako. Ternyata sangkaan kita itu keliru. Ternyata kita berada dalam posisi tidak tepat. Nah, itulah gunanya belajar tentang fikih ibadah tersebut. Nanti tentu masuk ke salat. Kemudian, oh sudah lewat ya. Di atas apa ibadah itu berdiri? Nah, itu yang perlu diingat. Ini untuk hari ini kita bangun dulu terakhir. Al-aslu fil ibadah. Setelah ibadah dibagi nanti oleh ulama adalah ibadah yang bersifat ammah, bersifat umum. Apa saja perkataan perbuatan itu bersifat umum. Tapi kemudian ada ibadah-ibadah yang itu secara khusus disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba mendekatkan diri kepadanya dan tidak diizinkan untuk keluar dari apa yang ditunjukkan itu, karena pada asalnya ibadah yang seperti itu al-man'u, al-asru fil ibadatil man'u, ibadah yang bersifat khusus itu terlarang kecuali yang disyariatkan. Jadi ingat, tidak boleh seorang pun membuat atau merekayasa ibadah untuk dirinya seorang. So, ibadah khusus itu tidak diketahui oleh hamba. Bapa dan ibu-ibu kalau tidak tahu, tidak ada petunjuk Islam tentang solat, baca roh solat, tidak ada yang tahu. Dan tidak boleh dikarang. Nah, itu dimulakan oleh ulama ibadah khasah atau ibadah mahdah namanya. Ibadah yang itu merupakan wasilah yang dipakai oleh hamba untuk mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin dengan kaifiat yang khusus ditunjukkan oleh syariat, dan itu tegak di atas kaedah apa? Al-aslu fil ibadati al-man'u atau al-hazar. Ada mengecekkan at-tahrim. Pada asalnya ibadah itu terlarang. Jadi ibadah-ibadah khusus pada asalnya terlarang. Illa kecuali kalau ada petunjuk syariat padanya. Tidak boleh orang membuat ibadah ambo nak mendekatkan diri ke Allah, baca rohnya,
Ambo buat berzikir kepala ke bawah, kaki ke atas. Tak bisa. Nah, ibadah yang dalam karakter seperti itu, mabnaha, apa landasan dasarnya adalah alla yusra'u minha illa ma syara'ahu Allah. Tidak boleh ada pensyariatan atau petunjuk yang dibuat oleh siapapun terkait dengan ibadah itu, melainkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Kalau tidak ada petunjuk syarak dalam perkara itu, stop, jangan dikakok. Itu ibadah khasah namanya. Nah, itulah makanya nanti ulama membuat al-aslu fil ibadah at-tauqif. Ini kesimpulan. Pada asalnya ibadah itu berdasarkan kepada ketetapan. Sampai mana disuruh, saya itu berjalan. Kalau ditagahkan, berhenti. Nah, itu boleh dipakaikan tu pituah orang awak di dalam memahami itu. Bunyinya mengurangi ancak-ancak, menukuk sio-sio. Ini dalam ibadah yang bersifat khasah, mengurangi ancak-ancak. Kalau menukuk sio-sio kerja. Artinya apa? Berkomitmenlah pada petunjuk syariat. Sampai 5 perintah, sanggup itu jalanan. Tak usah labian. Kau dapat jalan dikurang. Begitu konsep beribadah. Nah, karena itu ada kaedah yang dirumus oleh ulama, innallaha la yu'badu illa bima syarra'a. Allah tak mau disembah dah kecuali jo cara nanyo tunjukkan. Kenapa? Karena awak tak tahu cara tu dari awal. Kaifiat tu tak tahu awak. Dari mana apa-apa dan ibu-ibu tahu cara berpuasa? Kalau tidak dari syariat. Dari mana awak tahu cara solat kalau tidak dari syariat? Model rukuk serupa iko, tangan di mana? Oh, di lutut. Bamang kok tidak di tulang kariang? Dari mana awak tahu seluruh? Dari syarak. Tangan dilipet. Tangan mana nateh? Kanan. Bagus tak kida? Dari mana awak tahu? Syarak. Nah, dalam ibadah-ibadah yang bersifat khusus seperti itu, apa prinsip seorang mukmin semestinya? Picayokan ke syarak. Karena yang berhak untuk menentukan bagaimana cara dia disembah, siapa? Allah. Tidak awak tu. Itu konsepnya. Karena dia yang berhak menentukan bagaimana cara makhluk menyembah dia. Setiap makhluk kan beribadah kepada Allah. Tapi siapa yang berhak menentukan cara dia disembah? Ya, sembahan itu yaitu Allah Rabbul Alamin. Untung lain kau patuh ke Allah. Manusia kadang-kadang nak mencari-cari jalan. Bertasbih gunung bertasbih tak kepada Allah? Nah, kalau nyobuek lo nananeh kan kacau ada nyobuek melonjak-lonjak. Rusak sedunia negara kan. Nah, jadi dan ingin mau sampaikan kini dalam konsep beribadah ada kaedah yang telah disampaikan oleh para ulama, dan itu adalah konsep yang diberikan oleh para ulama dari berbagai madhab, ya termasuk dalam madhab Syafi'i, nukilkan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bar. Apa itu? Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Pada asalnya ibadah itu diharamkan kecuali kalau ada petunjuk syariat.
Artinya kalau ada ibadah-ibadah yang dibuat orang di luar dari petunjuk syarak, dia tidaklah ibadah yang dibenarkan di dalam Islam. Nah, kesitulah kita memahami nanti hadis kullu amalin laisa fihi amruna, satu amalan dan indah ada perintah kami untuk menjalankannya, tak ada amar, tidak secara dalalah, tak pula secara isyarah dan lain-lain, selama tak ada petunjuk di situ, nah, fahuwa rad. Apa makna rad? Ai mardud, maka ibadah itu tertolak. Akan kasihan awak sangko banyak jo celengan awak isinya, kacio awak, tapi ternyata awaklah tertolak secara amal. Habis ketika kacio ke dibuka, bila buka kacio kira-kira? Ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecik ulama tasawuf, ketika pangku di ayung tu, bumi dibuka untuk meletakkan jasad, ketika itulah kecil dibuka lah tu. Manusia akan tahu lain punya tabungannya tidak selama itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita beramal juga tapi tidak duduk dalam tuntunan syariat. Kenapa? Karena untuk amalan itu diterima, tidak bisa dengan alasan awak kan husnuzon saya. Tidak bisa. Husnuzon itu harus tagak di atas rukun dan syarat. Nah, apa syarat-syarat amalan makbul nanti? Awak lanjutkanlah. Tunggu muka insyaAllah. Cukupkan dahulu. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.